Presiden HTS Donald Trump mendesak Israel menyerang Iran lebih dulu dan menjadi yang pertama terlibat perang total. Amerika Serikat hanya bisa ikut perang, bukan memulainya. Sementara itu, tim negosiasi Trump meminta Iran menandatangani kesepakatan nuklir permanen yang sepenuhnya melarang pengayaan uranium. Namun, Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat juga merilis instruksi baru di media sosial bagi warga Iran yang ingin menghubungi Dinas Mata-Mata Amerika dengan aman. Ini berarti CIA telah meluncurkan kampanye baru untuk merekrut warga Iran di tengah peningkatan besar-besaran kehadiran militer Amerika Serikat di Timur Tengah, sambil menunggu keputusan Presiden Amerika Donald Trump mengenai kemungkinan serangan terhadap Iran. Dan dalam edisi kali ini, mari kita bahas bersama apa yang terjadi dalam perundingan di Jenewa, bocoran apa saja yang muncul, dan mengapa Trump meminta Israel untuk melakukan serangan terhadap Iran. Pertama-tama, nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama, tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk subscribe ke channel ini, beri like, tulis komentar apa saja di episode ini, dan jangan lupa follow kanal Telegram saya, Peci News, tautan ada di deskripsi video. Kami mempublikasikan berita terbaru secara real time setelah diterima. Pada hari Kamis di Jenewa, utusan Presiden Trump, Stephen Witkoff, dan Jared Kushner bertemu selama lebih dari 3 jam dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi untuk mencari terobosan perjanjian nuklir. Kedua pihak beristirahat sebelum melanjutkan dialog. Seperti telah diberitakan, perundingan di Jenewa mungkin jadi peluang terakhir solusi diplomatik sebelum Trump memilih perang. Ngomong-ngomong, pesan dari Jared Kushner dan Stephen Witkoff kepada Donald Trump usai perundingan di Jenewa akan sangat memengaruhi keputusan Presiden Aniaya. Karena seperti yang dikatakan sumber, Kushner dan Witkoff adalah orang terakhir yang masih meyakinkan Trump untuk tidak memilih perang tetapi memberi mereka kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomatik. Dalam pidatonya di Kongres pada Selasa, Trump mengatakan lebih memilih solusi diplomatik, namun ia justru memaparkan argumen mendukung perang. Orang Iran di Jenewa hari ini mempresentasikan rancangan perjanjian program nuklir yang telah lama dinantikan. Dalam perundingan itu, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi juga berpartisipasi. Utusan khusus Gedung Putih, Stephen Witkoff, menyatakan pemerintahan Donald Trump menegaskan setiap kesepakatan nuklir mendatang dengan Iran harus berlaku tanpa batas waktu. Kutipan, kami sedang bernegosiasi dengan orang-orang Iran dan dengan suku-suku. Prinsipnya, tidak ada ketentuan tentang masa berakhirnya perjanjian, terlepas apakah kita mencapai kesepakatan atau tidak. Kami menegaskan Iran harus selalu patuh aturan. Negosiasi Amerika Serikat dan Iran saat ini hanya terkait isu nuklir. Namun, jika kesepakatan tercapai, pemerintahan Trump berencana untuk mengadakan negosiasi terpisah mengenai program rudal Iran dan dukungan terhadap pasukan proksi di kawasan selama pembicaraan nuklir saat ini. Dua isu utama adalah kemampuan Iran memperkaya uranium dan nasib cadangan uranium yang sudah diperkaya. Persyaratan utama dari Amerika Serikat adalah agar Iran melepaskan cadangan uranium yang telah diperkaya sebanyak 10.000 kilogram. Namun, Gedung Putih tampaknya tidak yakin kesepakatan itu akan tercapai, karena seperti yang dilaporkan oleh kantor berita Politico, para politisi dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, ingin agar Israel yang pertama kali menyerang Iran sebelum Amerika Serikat memulai serangan. Serangan Israel jelas akan memicu respons Iran terhadap Israel. Setelah itu, para pemilih Amerika akan lebih cenderung menerima gagasan serangan terhadap Iran. Berikut kutipan dari Politico di pemerintahan Trump. Ada yang berpendapat kebijakan itu akan terlihat lebih baik jika orang Israel bertindak lebih dulu dan sendiri, bukan orang Iran yang menyerang kita sebagai balasan, dan itu akan memberi kita lebih banyak alasan untuk bertindak. Perhitungannya simpel, lebih banyak orang Amerika setuju berperang dengan Iran jika IS atau sekutunya diserang duluan. Survei terbaru menunjukkan bahwa orang Amerika, termasuk dari Partai Republik, mendukung pergantian rezim di Iran, tetapi mereka tidak ingin mengambil risiko kehilangan nyawa dari pihak Amerika Serikat. Karena itu, harapan terhadap diplomasi semakin berkurang, dan akibatnya pertanyaannya mulai mengerucut pada kapan dan bagaimana Amerika akhirnya akan menyerang Iran. Meski Israel ingin bertindak lebih dulu, skenario paling mungkin adalah operasi gabungan Amerika Serikat dan Israel. Pejabat Amerika saat ini melihat dua risiko terbesar terkait potensi serangan terhadap Iran, yaitu kehabisan persediaan amunisi Amerika.
Pemerintah dapat memberi Tiongkok kesempatan merebut Taiwan. Selain itu, ada risiko korban dari pihak Amerika. AS punya banyak aset di Timur Tengah yang tidak semua dilindungi Iron Dome, sehingga risiko jatuh korban tetap besar. Ini adalah risiko politik. Namun, Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat telah merilis di media sosial instruksi baru bagi warga Iran yang ingin menghubungi Dinas Intelijen Amerika dengan aman tanpa risiko. Kampanye perekrutan CIA berlangsung di tengah peningkatan besar kehadiran militer Ayatollah di Timur Tengah, sambil menunggu keputusan Presiden Donald Trump soal kemungkinan serangan ke Iran. Badan intelijen tersebut kini mengimbau warga Iran yang ingin menjalin kontak agar mengambil langkah yang tepat untuk melindungi diri. Sebelum itu, jangan gunakan komputer kantor atau ponsel pribadi Anda. Berikut kutipan dari CIA. Jika memungkinkan, gunakan perangkat baru sekali pakai dan perhatikan lingkungan sekitar Anda serta siapa yang mungkin melihat layar atau tindakan Anda selanjutnya. Ditambahkan bahwa mereka yang mencoba menghubungi dinas intelijen harus memberikan informasi tentang lokasi mereka, nama, jabatan, akses ke informasi, atau keterampilan yang menarik bagi badan intelijen. Mereka harus memakai jaringan virtual andal, ini memungkinkan memiliki markas di wilayah Iran atau Tiongkok, serta menghapus data dan menyembunyikan alamat pengguna. Singkatnya, semuanya terlihat seperti Amerika benar-benar bersiap perang melawan Iran. Diplomasi terlihat seperti upaya terakhir atau sekadar kedok, karena semakin banyak yang membahas kapan dan bagaimana serangan akan terjadi. Saya cukupkan sampai di sini. Tulis pendapat dan kesimpulan di kolom komentar, subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika episode ini menarik dan bermanfaat, Anda dapat mendukung channel YouTube ini secara finansial. Saya sangat berterima kasih Anda dapat berdonasi atau berlangganan berbayar lewat tautan atau rincian di deskripsi video atau kode QR di layar. Itu saja, jaga diri Anda semuanya, sampai jumpa. Subtitle